Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Fikri Rizila. Dan di sini pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang bisa dibilang film motivasi untuk kalian, yang bisa memberikan kalian semangat juang untuk hidup, semangat juang untuk menggapai mimpi dan menggapai sesuatu. Dan juga bisa dibilang film ini film yang cukup ramai untuk ditonton. Filmnya apa? Yaitu The Pursuit of Happiness. Film The Pursuit of Happiness adalah film biografi yang terinspirasi dari kisah nyata. Dan naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Gardner yang berjudul The Pursuit of Happiness sesuai judul film. Disutradarai oleh Gabriele Muccino dan diproduseri oleh Steve Page, James Lasseter, Todd Black, Jason Blumenthal, dan Will Smith. Dia juga tokoh utama pada film ini. Dibintangi oleh Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, yang pasti kalian akan menemukan banyak pembelajaran kehidupan pada film ini. Film ini bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sederhana. Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith dan Linda yang diperankan oleh Thandie Newton merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher yang diperankan oleh Jaden Smith. Keluarga mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Chris Gardner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat kerja tinggi, dan punya impian besar untuk keluarga, seperti kebanyakan dari kita. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian besar, Chris berani mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut dan memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Tetapi waktu itu keadaan tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut akhir-akhir itu. Disitulah mulai terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat si Chris mulai kesulitan dalam keuangannya. Ya, mulai kesulitan. Istrinya harus bekerja 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai hidup keluarga. Anaknya dititipkan di sebuah tempat penitipan anak yang murah dari pagi dan sorenya dijemput oleh Chris saat selesai kunjungan ke dokter-dokter yang ada di rumah sakit setempat. Biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan beban hidup yang dirasa semakin berat membuat istri Chris tidak tahan dengan kondisi tersebut dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke saudaranya di New York. Tetapi rasa cinta Chris dan keinginan agar anaknya mengenal ayahnya membuat dia memutuskan bahwa dia yang akan membesarkan anaknya Christopher. Kondisi keuangan Chris menjadi semakin parah dan pada akhirnya diusir dari pemilik rumah kontrakan. Dia dan anaknya akhirnya sampai harus tinggal di toilet dan kamar mandi di stasiun kereta api dan mengunci pintunya agar bisa tidur di dalam. Berhari-hari seperti itu, Chris akhirnya menemukan tempat penampungan tunawisma yang memberikan kamar gratis. Tetapi mereka setiap pagi harus membawa barangnya dan setiap sore harus mengantri dengan ratusan tunawisma lain dan bila beruntung baru bisa mendapatkan kamar. Sambil terus menjual sisa alat kedokteran yang dimilikinya, Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan Ferrari merahnya dan tampak sukses. Keinginan untuk sukses membuat dia memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tersebut, "Apa pekerjaan Anda sehingga bisa memiliki mobil Ferrari yang cantik ini?" Orang tersebut menjawab, "Saya seorang pialang saham." Dari sana timbul impiannya lagi dan dia mencoba melamar di sebuah perusahaan sekuritas untuk menjadi seorang pialang saham. Perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan,
mereka hanya memilih satu dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama 6 bulan pendidikan ini, mereka tidak diberikan gaji apapun. Demi impian barunya tersebut, Chris rela melewati proses pendidikan dan seleksi yang berat tersebut, dan dia harus bisa mengatur dan menghadapi banyak kesulitan antara belajar menjadi pialang saham, mengantar dan menjemput anaknya ke tempat penitipan anak, antri di sore hari di tempat penampungan tunawisma, sering tidak makan agar menghemat uang yang tinggal sedikit, dan harus mencari calon pelanggan untuk perusahaan pialang saham. Setelah melalui 6 bulan perjuangan dan semua kesulitan yang harus dihadapinya, Chris akhirnya terpilih untuk menjadi pialang saham dan memulai karirnya di industri tersebut. Chris Gardner akhirnya menjadi seorang pialang saham yang sukses, yang kemudian mendirikan perusahaan pialang saham sendiri dan menjadi multimiliarder yang dermawan dalam membantu menyediakan tempat penampungan bagi para tunawisma. Mengingat dia sendiri pernah berada di dalam kondisi seperti itu. Oke, itu dia review film dari The Pursuit of Happiness. Film yang menurut saya banyak memotivasi kita untuk terus mengejar impian, memotivasi kita agar tidak bermalas-malasan dan kejar terus target kesuksesan. Dan tentunya banyak sekali pelajaran hidup dari film The Pursuit of Happiness. Salah satunya, anything is possible, atau segala sesuatu itu mungkin. Kalau kita ditanya berapa besar peluang seorang yang tidak punya rumah, tinggal di jalanan, dan punya seorang anak yang harus dijaga dapat menjadi seorang pialang saham yang sukses, dan kemudian memiliki perusahaan pialang sendiri, kita akan secara jujur bilang peluangnya nol atau tidak ada. Tetapi kisah Chris Gardner ini membuktikan jika impian dan goal yang ingin dicapai begitu jelas dan kita benar-benar menginginkannya. Kesulitan dan tantangan sesulit apapun pasti bisa diatasi. Yang kedua, untuk mencapai sukses, jangan buat alasan atas kegagalan kita dan menyalahkan situasi atau orang lain. Tetapi ambil tanggung jawab pribadi untuk mengatasi kesulitan yang ada. Yang ketiga, dalam hidup kita harus mengambil banyak keputusan, dan kadangkala keputusan itu adalah keputusan yang salah. Untuk sukses, kita perlu berani mengambil keputusan. Jika salah, kita belajar dari kesalahan itu, dan lalu ambil keputusan lain yang lebih baik. Itulah cara kerja di kehidupan. Yang terakhir, lakukanlah pekerjaan atau karir yang Anda sangat cintai. Baik, segitu saja review film dari The Pursuit of Happiness. Film yang sangat bagus untuk ditonton dan banyak motivasi hidup yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Semoga video saya kali ini bisa menambah wawasan kalian dan menambah semangat untuk kalian dalam menggapai cita-cita atau target dalam hidup kalian masing-masing. Terakhir, nama saya Fikri Rizkyla dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.